Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran bersama saya Ustadz Indra Prihatin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca doa sebelum belajar. Semoga bacaan surah Al-Fatihah kita menjadikan sebab dimudahkannya pembelajaran kita dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video sebelumnya, Ustadz sudah menyampaikan lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan pada modul di materi pekan lalu, Ustadz juga sudah menyampaikan isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Ada yang masih ingat apa arti dari anak yatim? Ya, betul. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia belum berusia balik. Nah, kalau anak piatu, siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan dijawab. Tepat sekali. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya ketika dia belum berusia balik. Nah, sekarang siapa yang masih hafal bunyi hadis tentang anak yatim ini? Ya, mari kita baca sama-sama hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, rawahul Bukhari. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang menyayangi anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau, Rasulullah SAW, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pertanyaan Ustadz sekarang, ada yang masih ingat hadis menyayangi anak yatim ini disampaikan oleh siapa? Tadi kita sudah membaca bersama-sama. Oleh siapa? Imam Bukhari? Bukan. Ya, tepat. Nah, hadis menyayangi anak yatim ini disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad. Nah, kalau riwayatnya, hadis menyayangi anak yatim ini diriwayatkan oleh siapa? Betul. Hadis menyayangi anak yatim
ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu bagaimana sebab keluarnya hadis ini? Kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan hadis menyayangi anak yatim ini? Ada yang tahu? Ya, hadis menyayangi anak yatim ini keluar dari Rasulullah SAW dikarenakan pada suatu hari raya ada seorang anak yang menangis melihat sahabat-sahabatnya bermain. Maka dia melihatnya dalam keadaan sedih dan menangis. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian mendatangi anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis?" Anak ini tidak tahu kalau yang bertanya ini adalah Rasulullah SAW. Maka anak tersebut bilang, "Silakan tinggalkan aku, jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri." Maka ditanya lagi sama Rasulullah, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Sedangkan teman-teman kau sedang bermain di sana. Kenapa kamu tidak ikut saja bersama teman-teman bermain di sana?" Nah, maka dijawab sama anak tersebut, "Bagaimana saya tidak sedih? Ayah saya telah meninggal dunia di salah satu peperangan bersama Rasulullah. Ibu saya kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang kerjaannya mengambil harta kami, mengambil harta warisan kami. Sampai akhirnya sekarang saya dalam keadaan lapar, tidak punya makanan, tidak punya uang, tidak punya pakaian baru. Pakaian saya hanya pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah lama. Dan setiap hari raya datang, itu selalu membuat saya tambah sedih. Karena apa? Sering melihat teman-teman seusia saya, mereka pakai pakaian baru, mereka kumpul dengan ayahnya, mereka bisa kenyang, bisa makan yang enak, sedangkan saya tidak bisa apa-apa." Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai anak kecil, mau nggak kamu aku jadikan anakku? Aku akan menjadi ayahmu." Nah, sang anak ini belum mengetahui kalau yang diajak bicaranya ini adalah Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, "Mau nggak kamu aku jadikan anakku? Aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu, dan Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain itu menjadi saudaramu." Maka seketika anak tersebut terkaget. Ternyata yang berbicara ini adalah Rasulullah SAW. Maka anak kecil tersebut bilang, "Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau menjadi anakmu ya Rasulullah? Ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa." Lalu anak tersebut diajaklah pulang oleh Rasulullah SAW ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah kasih makan kepada anak tersebut, dikasih pakaian, dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu anak ini kembali ke tempat teman-temannya yang tadi sedang bermain dalam keadaan yang luar biasa sangat bahagia. Maka teman-temannya ini bingung. "Wahai temanku, baru saja kamu ini berdiri di sini dalam keadaan sedih. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu tersenyum dalam keadaan bahagia yang luar biasa?" Maka anak tersebut bilang, "Ya, tadi saya tidak mempunyai ayah, tetapi hari ini ayah saya adalah Rasulullah SAW. Tadi saya lapar, kemudian saya diajak makan oleh Nabi. Tadi saya tidak punya pakaian, kemudian saya diberikan pakaian oleh Rasulullah. Tadi saya tidak punya saudara, hari ini Fatimah adalah saudara perempuan saya, Ali adalah paman saya, Hasan dan Husain adalah saudara saya, dan Aisyah adalah ibu saya." Maka sampailah anak-anak yang di situ yang sedang bermain berkata, "Andai saja ayah saya juga mati dalam keadaan peperangan bersama Rasulullah SAW." Mereka juga berharap diangkat menjadi anak Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak iri ketika seseorang diangkat menjadi anaknya Rasulullah SAW?
anaknya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak iri? Maka cintanya Nabi kepada anak yatim ini memang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi merasakannya sendiri, merasakan bagaimana menjadinya anak yatim. Merasakan juga semenjak Nabi dilahirkan sudah tidak mempunyai ayah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sampai menganjurkan kepada kita untuk menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Jangan sampai kita menzolimi anak-anak yatim. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada anak yatim, apalagi sampai memakan harta-hartanya anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, kita sebagai makhluk sosial yang bersinggungan dengan orang lain, maka menjadi sebuah kewajiban kita untuk saling menolong, saling membantu ketika ada orang lain yang sedang kesulitan. Terlebihnya kepedulian kita kepada anak-anak yang telah ditinggal oleh ayah ataupun ibunya, bahkan ketika mereka ditinggal oleh keduanya, sehingga mereka menjadi anak yatim dan piatu. Dengan harapan kepedulian kita dapat memunculkan perasaan teduh yang membunuh rasa kesendirian mereka setelah ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi, apalagi ketika keduanya, ayah dan ibunya, adalah penumpang hidupnya mereka. Jadi pesan Ustadz, jangan pernah kalian membeda-bedakan teman, apalagi kita acuh, kita cuek terhadap anak-anak yatim dan piatu, karena bisa saja hal itu menjadikan hati mereka merasakan kesedihan. Sayangilah anak yatim, bertemanlah bersama anak-anak yatim, sekalipun sikapnya membuat hati kita merasa jengkel kepada mereka. Tetap kita harus menyayangi mereka, kita cintai mereka, dan kita berteman bersama mereka. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu video pembelajaran Al-Quran Hadis pada kali ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis pada kolom komentar. Silakan di like video ini, dan jangan lupa di share agar lebih banyak lagi yang mendapatkan materi ini. Dan silahkan di subscribe agar Ustadz lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.